Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fauzan Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam tentang akhlak terpuji sub tolong menolong. Tolong menolong. Tolong menolong ini adalah perbuatan yang terpuji. Dan salah satu ciri anak yang soleh atau solehah adalah ia gemar menolong. Terus apa itu tolong menolong? Tolong menolong adalah usaha seseorang membantu kesulitan atau kesusahan pihak lain. Kenapa di sini disebut pihak lain? Nah, pihak lain adalah satu manusia. Misalkan kita berada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan tempat kerja atau lainnya. Ada orang lain yang kesusahan, nah itu kita tolong, kita menolong sesama manusia. Menolong bukan hanya dengan perbuatan, termasuk dengan perkataan pun. Misalkan kita memberikan nasihat kepada teman, itu adalah perbuatan tolong menolong. Tadi yang pertama kepada sesama manusia, yang kedua pada binatang. Ya, misalkan ada binatang yang kelaparan, kita beri makan. Ada binatang yang terjebak, nah, kita bantu untuk melepaskan jebakan tersebut. Terus tumbuhan, banyak di sekitar kita tumbuhan. Misalkan di jalan-jalan banyak orang yang membakar sampah di dekat pohon. Nah, kita mengingatkan atau kita menghindari perbuatan tersebut, itu adalah bagian dari tolong menolong. Kita menanam bunga-bunga di depan rumah, kita sirami pagi dan sore, itu merupakan perbuatan tolong menolong. Terus kita tolong menolong terhadap alam sekitar. Bukan hanya tumbuhan saja, apapun. Misalkan kita tidak membakar sampah sembarangan. Nah, berarti kita menolong lingkungan. Karena dengan membakar sampah sembarangan, kita bisa mencemari lingkungan, baik air maupun udara. Terus, sebagai seorang siswa, setidaknya biasakanlah 3 hal untuk senantiasa melakukan perbuatan tolong-menolong. Yang pertama, di rumah. Jangan sungkan-sungkan ketika orang tua dalam kesulitan kita bantu. Orang tua misalkan sedang mencuci piring, kita bantu untuk mencuci piring. Atau setidaknya tempat tidur kita sendiri kita rapikan. Lantai rumah, halaman kita sapu. Di sekolah ada teman kita yang pusing kepalanya, kita bantu. Atau ada teman yang pensilnya hilang, kita pinjami. Terus piket kelas, bersama-sama membersihkan kelas. Yang ketiga, di lingkungan, bagaimana kita aktif mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Ketika ada kerja bakti, kita ikut turun tangan untuk membantu. Ada selokan-selokan di samping jalan, di dekat rumah kita, kita bersihkan. Ada misalkan pecahan-pecahan kaca yang ada di jalan, kita singkirkan. Itu perbuatan tolong-menolong. Kenapa kita harus melakukan tolong-menolong? Karena tolong-menolong adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ini dalam Al-Quran.
Apakah Rasulullah juga memerintahkan perbuatan tolong-menolong? Kita lihat slide selanjutnya. Oh, ada sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari. Di sana Rasulullah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih." Ini potongan hadis saja ya. Sebelum-sebelumnya ada kalimat lain. Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Dengan perbuatan tolong-menolong, Allah pun akan menolong kita. Dalam hal apapun, ketika kita ada kesulitan, kita memohon kepada Allah, insya Allah apa yang kita mohonkan akan diijabah, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tolong menolong hanya dalam perbuatan yang baik. Seperti di dalam ayat tadi, hanya dalam perbuatan yang baik, yang takwa, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan yang buruk atau maksiat. Misalkan ada teman kita mencuri, kita bantu, kita mengawasinya, wah itu tidak boleh. Itu berdosa, itu bagian dari perbuatan maksiat. Terus, apa yang didapat oleh orang yang suka menolong? Karena menolong adalah perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahala. Dan Allah menjanjikan kelak akan ditempatkan di surga. Sebaliknya, kalau kita menolong perbuatan yang buruk adalah bagian dari dosa, maka kelak ia akan ditempatkan di neraka. Demikian materi singkat tentang tolong-menolong. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar. Jangan jadikan COVID alasan untuk bermalas-malasan. Sekian dari Fauzan Hamdani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.